Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga tercurah tak henti-hentinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini dan mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, izinkan khatib akan menyampaikan materi dengan judul The Science of Accelerating and Speeding Up. Artinya ilmu
dan ilmu melejit. Sekali lagi, artinya ilmu melesat dan ilmu melejit. Kita hidup di zaman yang serba berubah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari lokomotif biasa yang menggunakan batu bara atau traditional rail sekarang menjadi kereta yang sangat cepat yang disebut dengan high speed rail. Indonesia dulu belum mempunyai kereta super cepat, sekarang Indonesia punya. Bayangkan Jakarta Bandung hanya ditempuh dengan waktu 36 menit saja. Masya Allah, what an amazing invention. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah berjalan slowly? Apakah berjalan normally? Atau berjalan quickly? Hadirin jamaah Masjid Nur At-Taubah yang dimuliakan Allah, kalau manusia ciptaan Allah saja bisa merubah dari terbelakang menjadi peradaban yang maju, bagaimana kalau Allah yang merubahnya sendiri? Tentu jawabannya adalah 100% lebih maju dan menakjubkan. Untuk merubah hidup kita yang terburuk, miskin, banyak hutang, dan lain-lain, caranya adalah menuju Allah sesuai dengan firman Allah, Quran surat As-Sabat ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat tersebut mempunyai makna jika kita punya masalah, baik masalah yang kecil, yang besar atau rumit, tak terpecahkan oleh akal sehat kita dan lain-lain, harusnya ke Allah saja, bukan ke yang lain. Allahu Rabbuna la nusriku bihi syai'a. Artinya, ya Allah, aku hanya datang kepadamu ya Allah, bukan ke yang lain. Istilah berikut harusnya dibuang jauh-jauh. Many ways to Rome. Tidak benar, saltot atau salah total. Harusnya diganti dengan frase yang tepat, many ways to Allah. Jika kita menuju Allah, insya Allah langkah kita, hidup kita akan diridhoi. Jalan-jalan menuju perbaikan atau perubahan hidup banyak sekali ragamnya, yaitu melaksanakan dan menjalani yang wajib atau sholat wajib, dan menghidupi yang sunnah, sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat awabin. Hadirin jamaah Masjid Nur At-Taubah yang dirahmati Allah, begitu banyak cara-cara jalan menuju perubahan hidup. Namun pada kesempatan kali ini, saya sebagai khatib akan membahas tentang sholat awabin. Apakah itu sholat awabin? Sholat awabin adalah mungkin merupakan salah satu sholat yang masih terdengar asing di telinga kita. Sholat ini tergolong sebagai sholat sunnah yang memiliki keutamaan tersendiri. Sholat awabin karena pelaku sholat ini bertobat kepada Allah atas tindakan salah yang
yang dilakukan selama siang hari. Sholat ini disebut juga sebagai sholat bagi mereka yang lalai. Pelaksanaan sholat sunnah awabin bertujuan memperbanyak ibadah kita agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan sholat sunnah awabin berhukum sunnah muakkad. Ibadah ini diamalkan di antara waktu maghrib dan isya, yaitu sholat maghrib sebelum azan isya. Sholat ini merujuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu' udilna lahu ibadati sinnati asrata sanah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib dan di antara sholat itu tidak berkata dengan kata-kata yang buruk, maka sholatnya sebanding ibadah 12 tahun. Hadirin jamaah Masjid Nur At-Taubah yang dirahmati Allah, mengapa sih kita harus sholat awabin, sholat duha, sholat tahajud begitu istimewa di mata Allah? Jawabannya adalah karena waktu antara maghrib dan isya adalah waktu berkumpulnya semua keluarga dalam satu rumah. Di sini rata-rata kita saat berkumpul berada satu rumah, kita malas, kita enggan, kita ogah melakukan ibadah kepada Allah. Sholat duha pun diartikan yang sama saat kita sibuk dengan pekerjaan, aktivitas masing-masing antara jam 7 sampai jam 11 siang, kita terlena dengan kesibukannya masing-masing. Sholat tahajud pun begitu juga sama, dan yaitu orang-orang yang saat malam tertidur lelap, rata-ratanya orang enggan, ogah, malas untuk bangun di pertengahan malam, sepertiga malam. Kalau kita sadar, 3 sholat sunnah di atas adalah kunci sukses dalam kehidupan, atau kita kenal dengan nama the science of accelerating and speeding up, ilmu melesat dan ilmu melejit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memperkuat iman kita kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib dan menghidupi yang sunnah dalam kajian ilmu melesat dan ilmu melejit, saya akan mengisahkan satu cerita yang insya Allah harusnya kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya jamaah yang ada di sini. Ada anak laki-laki yang usianya belasan tahun, dia duduk di bangku SMP. Dia dibesarkan dari keluarga miskin, dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dia selalu melaksanakan sholat awabin, sholat duha dan sholat tahajud. Ketika dia duduk di bangku SMA kelas 10, 11, 12, persis siswa atau siswa yang ada di sini. Namun anak itu dengan anak-anak yang lain bedanya adalah di waktu istirahat yang dia lakukan adalah menuju Allah, yaitu melaksanakan sholat duha. Sementara kebanyakan anak-anak zaman sekarang yang dilakukan
istirahat adalah istirahat total, makan, mainan HP, sendaguro, atau bahkan mainan musik. Waktu maghrib diisinya dengan sholat awabin dan malamnya diisi dengan sholat tahajud. Singkatnya, anak itu lulus dari SMA selama 3 tahun. Dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Hasilnya zong, alias gagal total, dan kehidupan keluarga pun semakin terpuruk. Dari sini mungkin hadirin yang ada di sini bertanya, di mana letak ilmu melesat dan melejitnya? Atau mana hasil dari sholat yang 3 itu? Sebentar dulu, kisah ini belum selesai atau belum titik alias baru koma. Sepertinya kisah ini tidak melesat dan melejit karena gagal, tidak diterima di perguruan tinggi, dan perekonomiannya carut marut, dan akhirnya anak itu memutuskan menjadi marbot di salah satu masjid di daerahnya. 3 bulan kemudian dia berkenalan dengan seorang pengusaha toko bangunan yang sholatnya di masjid tersebut. Bos toko bangunan itu menawarkan jadi pegawai toko, dan ketika waktunya sholat, dialah yang mengerjakan segala sesuatunya. Bersih-bersih, nyalain listrik, matiin listrik, dan termasuk jadi muadzin. 2 tahun berlalu, toko di mana dia tempat bekerja semakin berkembang dan maju, dan akhirnya bos pemilik toko tersebut menyerahkan penuh tokonya kepada anak tersebut atau pemuda itu. Karena bos toko bangunan itu jatuh sakit. Dan di tahun ketiga, putri dari pemilik toko bangunan itu dinikahkan, karena putrinya adalah seorang lulusan akademi kebidanan. Maka orang tuanya mendirikan klinik atau rumah sakit. Ini artinya Allah mempercepat perjalanan karirnya yang begitu melesat dan melejit, dan dikenal dengan nama ilmu asra, ilmu kuantum. Persis seperti firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya kepada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan melaksanakan sholat awwabin, sholat duha, sholat tahajud, dari kisah di atas banyak sekali manfaat atau fadilahnya. Di antaranya, 1, hidup berubah dengan cepat, melesat dan melejit. 2, menikah tanpa biaya sepeser pun, semuanya ditanggung oleh mertuanya. Bandingkan dengan kehidupan yang normal, sekolah SD, SMP, SMA, universitas.
Setelah S1 melamar pekerjaan dan menjadi pekerja di salah satu instansi pemerintah, perusahaan swasta atau perusahaan luar negeri dengan gaji yang rendah. Rata-ratanya baru jadi orang hebat, mapan, kaya, terhormat setelah kurang lebih 15 atau 20 tahun. What a long and tiring life journey. Ini artinya perjalanan hidup yang sangat panjang dan melelahkan. Itulah kalau kita menempuhnya dengan jalur dunia tanpa melibatkan Allah sama sekali. Kalau kita pengen dicatat nama kita dalam Guinness Book of Record, jadilah kita sebagai pelakunya dengan menuju Allah dan usaha atau ikhtiar yang keras seperti kisah para nabi yang ada dalam Al-Quran. Hadirin jamaah masjid bertobat yang dirindukan surganya Allah, di akhir khutbah pertama ini saya akan membuat intisari kesimpulan. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan hidupi sholat sunnah seperti sholat qobliyah, ba'diyah, sholat awabin, sholat duha, dan sholat tahajud. Ingin kaya, terhormat, dan terkenal, laksanakan sholat sunnah awabin, duha, dan tahajud, atau saya singkat ADT. Katanya kita beragama Islam, kok nggak sholat? Katanya kita orang miskin, kok mau baca Quran? Katanya kita banyak hutang, kok nggak mau sedekah? Sedekah kok hanya 500, peliknya bukan main. Katanya kita banyak permasalahan, kok nggak bersalawat? Katanya kita mau pintar, nggak hormat kepada orang tua dan guru. Yuk mulai hari ini kita tinggalkan hal-hal yang buruk dan berubah menuju cara-caranya Allah seperti kisah di atas. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga khutbah kali ini di bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, bermanfaat untuk warga SMA 6 Cirebon dan khususnya jamaah Masjid Nur At-Taubah. Amin. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihsan bi hablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa sahbihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina
فضل الله العظيم يذكركم